Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi pembacaan untuk September 2021 dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. Ya, energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Oke. Dan di sini aku tidak hanya membaca energinya aja karena aku seorang konselor psikologi, jadi aku bakal melihat dari aspek psikologinya, energi apa aja yang bermain seperti itu ya, dan juga tentang neuro linguistic program karena aku ngambil sertifikasi itu ya. Lalu lewat berbagai macam terutama astrologi, jadi pembacaan aku mungkin gak akan kamu sukai ya, atau cara aku baca mungkin gak akan menyenangkan kamu. Jadi kalau memang kamu rasa itu gak sesuai dengan kamu, please untuk stop dan jangan dipaksakan untuk ditonton ya. Oke. Untuk Aquarius September 2021 bisa terjadi sebelum sesudah September ya. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Oke. Di sini ada Jack of Rating, ya, Jack Rating, lalu ada 3 Scope, 3 of Scoop, 8 Scoop atau Justice. Wow. Dan kalau kamu dengar bunyi ribut itu suara hujan ya. 6 Scope di sini. Wow. Untuk Aquarius ya, ada energi yang memang berpindah di sini. Aku ngeliat ya, energi yang sebelumnya cukup hangat ya, hampir kepanas aku rasain ya energinya, namun kesini tiba-tiba energinya kayak dingin ya, menjadi lebih dingin ya, menjadi lebih kayak apa ya, dingin yang acuh tak acuh gitu sih ya. Itu yang kulihat energinya. Entah kamu atau siapapun ini ya Aquarius, dari yang sebelumnya bisa tidak terlalu merasa, dia jadi seseorang yang perasa, dan justru seseorang yang dulunya sangat merasa, dia bisa jadi seseorang yang sangat logikaan ya. Kita lihat oracle keduanya. Ada di energy is gaining momentum, waxing moon, conclusion are within reach, full moon eclipse. Lalu ada it's time to release negativity, full moon in Scorpio. Oke. Dan di the bottom of the deck-nya ada surrender to the divine, ya. Seseorang di sini seperti aku bilang, dia ngerasakan energi yang cukup berbeda dari yang dia rasakan, dan dia ngerasa cukup aneh entah di kerjaan, karir, ataupun percintaannya. Dan akhirnya aku ngelihat seseorang sini seperti pasrah ya. Aku ngerasain ada energi seseorang ya, kayak ngerasa gini, kalau memang belum saatnya, belum waktunya ya, memang belum, atau mungkin apa ya, apapun yang nyakitin, ngecewain saat ini ya udah sih gitu ya, kayak aku harus gimana, lebih baik ya gini-gini aja deh gitu, tanpa ya harus gimana-gimana. Hidup aku capek banget, lelah banget di sini. Aku udah lama menunggu dan menunggu, ternyata kayak nggak ada hasilnya. Dan aku ngeliat di sini bukan gak ada hasilnya ya, tapi memang belum saatnya ya.
apalagi memang Jupiter kemarin sempat di Aquarius ya, dan Jupiter balik ke arah Capricorn ya, dan nanti balik lagi di November ke Aquarius. Jadi aku ngeliat memang kamu kayak udah di ujung jalan, tiba-tiba ditarik lagi mundur untuk nyelesain apa yang belum kamu selesain di belakang, dan akhirnya kamu bakal maju terus gitu, real berpindah transitnya ibaratnya nantinya. So that's why kenapa kamu ngerasa kayak memang ditarik ulur untuk saat ini ya, terutama bagi kalian yang memang ada Aquarius di dalam bercat kalian. Gak hanya harus bercat ibaratnya zodiak Aquarius, no ya. Jadi mungkin Sun, Moon, Rising, Venus kamu iya atau bakal Saturn, Jupiter kamu di Aquarius ya. Dan ini tinggal menunggu waktu. Memang energinya udah terbaca di September, wajar sih karena memang November kan memang sebentar lagi. Dan ingat, pembacaan aku ini bisa terjadi sesudah itu setelah aku baca, walaupun untuk September ya. Jadi memang kamu diminta untuk lepasin hal yang memang gak bisa kamu ketahui, gak bisa kamu untuk tahan ya, agar perjalanan kamu ke depannya itu gak berat lagi bawaan kamu gitu ya, Aquarius. Dan aku ngelihat untuk kerjaan dan karir mungkin jauh lebih baik ya untuk kamu saat-saat ini memang, atau memang ya sama gitu, maksudnya nggak ada yang sampai jatuh banget, cuman untuk masalah emosi, rasa kamu memang sangat dalam banget jatuhnya ya. Jadi ini tentang apa yang di dalam diri kamu lagi, bukan di dalam diri kamu yang istilahnya ada isu, ada konflik ya. Oke, kita lihat tarotnya. Ada Ace of Wands, Seven of Cups, King of Wands. Aku ngerasain banget energinya semesta minta kamu untuk being ready ya, untuk siap-siap, untuk ya, terkadang kita kalau kita siap-siap atau apa, kita anxious ya, kita justru ada anxiety yang muncul, dan itu yang perlu kamu waspadai. Justru kamu dalam energi yang jadinya justru nggak baik, padahal kalau memang keadaannya baik, kenapa harus waspada, bukan waspada sih, panik gitu ya. Cuman di sini aku ngerasain energi seseorang yang panik. Judgment, oke. The Magician, dan ada Wheel of Fortune. Saat mendekati akhir tahun memang bakal jauh membaik energinya ya, dan aku ngeliat apapun juga bakal being clear, entah kerjaan, karir kamu, percintaan kamu juga makin clear di sini. Entah memang udah kamu prediksi sendiri, atau memang kamu ngerasa, atau memang ada project atau ada goal yang memang kamu inginkan di akhir tahun ini ya, dan itu bagus ya. Dan untuk percintaan mungkin di luar goal kamu tersebut, keadaannya juga bakal jauh membaik ya. Queen of Swords, Three of Wands, Knight of Wands. Terkadang kalau kita menginginkan sesuatu hanya membuat kita kayak menginginkan itu cepat saat ini ya. Jadi pembelajaran yang aku dapat di energi ini adalah untuk kita memang menginginkan sesuatu, mungkin kita mengharapkan sesuatu, tapi jangan memaksakan itu harus saat ini juga ya, karena memang bisa jadi memang belum saatnya dan kamunya yang belum siap. Jadi sini energi Aquarius aku ngeliat ya, mau usia kamu sematang apapun ya, namun aku ngeliat memang energinya belum matang untuk kamu benar-benar terima ya. Karena surrender to the moon ini jelas banget ya, seseorang masih sering mengontrol Eight of Pentacles, mencoba untuk melogikakan banyak hal yang membuat kamu masih terjebak dengan pemikiran kamu sendiri. Sedangkan dalam energi spiritualitas itu ego yang berlebihan itu harus mati, harus ada ego death. Kamu harus membuang ego yang membuat kamu merasa
tahu akan sesuatu hal dan menilai, oh dia tuh kan segini, kalau gini ya logika, kalau gini kan memang udah masuk akal, that's it ya. Terkadang hal yang nggak masuk akal itulah yang sebenarnya benar-benar harus terjadi, atau memang hal yang memang benar. Cuman ya kalau kamu masih berpegang teguh dengan yang namanya harus masuk logika kamu, itu yang bakal kecewanya. Aku nggak tahu ya, Aquarius memang kuat banget energi tentang membenarkan perangainya atau penilaiannya. Memang akhir-akhir pembacaan berapa bulan ini ya aku ngerasain kayaknya, soalnya Aquarius beda sendiri pembacaannya dengan pembacaan yang lain. Dan no wonder juga, seperti aku bilang tadi kan ada Jupiter di Aquarius yang barusan aja lewat, dan dia kembali ke arah Capricorn, nanti juga bakal balik lagi. So si ego kamu bakal diperlihatkan di sini, mau kamu sukai atau tidak ya. Dan Pentacles, Aquarius, namun itulah yang benar-benar terjadi ya. Queen of Pentacles, kamu bakal diperlihatkan kamu sekarang sedang menanam apa, sedang membuang waktu dengan baik ataupun buruk gitu. Apakah kamu sekarang hanya sedang melakukan painkiller, atau kamu sedang apa, atau kamu hanya sedang membenarkan pilihan kamu saat ini ya, atau kamu sedang berkembang, discovering diri kamu sendiri sih. Pertanyaan itu banyak banget yang muncul di pikiran kamu ya. Oke, untuk Aquarius, dan di the bottom of the deck-nya ada the World. Semakin fokus dengan apapun yang menjadi bagian duniawi ya, seperti aku bilang Aquarius ya, entah di pembacaan kamu atau pembacaan lain, di mana ego, emosi, pikiran itu semua di luar diri kita. Itulah bagian duniawi, bagian dari fisik kita. Sedangkan apa yang benar-benar diri kita adalah jiwa kita. Jadi mungkin kamu bakal bingung dengan hal itu. Cuman itu yang bakal jadi pembelajaran terbesar untuk kamu, untuk kayak jika kamu berusaha melogikakan sesuatu, itu sudah tanda kalau ego yang bermain, bukan jiwa kamu. That's it ya. Sebenarnya nggak perlu untuk ribet mencari tahu ego yang baik ataupun buruk, tinggal cara gimana kita menilai ya. Kita lihat tarot keduanya. Kita pakai tarot lama aku. Ada the shadow side atau the devil. Wow, energi Capricorn keluar seperti aku bilang tadi, karena memang Jupiter sekarang retrograde Capricorn. Five of Cups, ada ketakutan akan gagalnya pernikahan, entah udah terjadi ataupun pernah terjadi di kehidupan sebelumnya, ataupun gagal kamu dalam pacaran. Itulah yang membuat kamu cukup menilai hidup ini dengan sisi pesimis dan negatifnya. Queen of Cups, walaupun sebenarnya aku ngelihat banyak banget hal yang pengen semesta kasih lihat dari Tuhan untuk kamu. Sebenarnya banyak lihat kalau nggak sesimpel itu loh, nggak sesederhana itu apa yang terjadi dalam hidup kamu ini ya, jauh lebih daripada yang kamu sangka-sangka. That's it, itu yang aku lihat Tuhan mau kasih lihat sama kamu Aquarius ya, dimana memang sesuatu yang besar perlu juga pengorbanan yang besar, yaitu dengan kehilangan ego yang gak penting. Dan mungkin kamu marah sekecewa sama aku, kok aku dianggapnya egois gitu. No, aku gak menyalahkan kamu, namun ya memang begitu, kita semua pasti beroperasi oleh ego yang baik ataupun buruk, dan menjadikannya itu sebagai hal yang baik ataupun buruk juga itu tergantung dari kita sendiri ya. Nine of Pentacles, Wheel of the Year, ada energi wow, Three of Swords. Seseorang yang pernah menyakiti kamu bisa datang lagi dalam hidup kamu untuk
jadi bagian testing untuk kamu. Jadi Tuhan pengen dia datang ke hidup kamu untuk melihat apakah kamu masih tertrigger apa enggak dengan apa yang pernah terjadi antara kamu dengan dia. That's it ya, entah kalian bersama ataupun tidak nanti, it's depend on you too gitu ya. Page of Swords. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Aquarius, being overprotective juga salah di sini. Jika kamu terlalu keras untuk menutup hati dan membuat pelajaran ini hanya makin berat jadinya, ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Ada Meadow, Vulnerability, ada Effortless, Waterfall, dan ada Lake atau Stillness. Wow, ini 3 kartu yang spiritual banget ya, menggambarkan lebih dalam, dimana kita perlu berserah dan terkadang kita perlu untuk tidak melakukan apa-apa. Kita stillness, kita being, kita hanya fokus ke diri kita sendiri, nggak perlu apa yang di luar diri kita, ya itu bagian dari ego ya. Jadi tentang ada yang datang atau ada yang pergi, itu lagi seharusnya nggak akan jadi masalah toh kalau kamu udah mengerti apa yang aku maksud. So yeah, just being free of this. Okay, think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.